Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita bertemu lagi di kelas metode ilmiah untuk mahasiswa program studi pengelolaan hutan kelas B. Hari ini sesuai dengan RPS yang kita bahas di pertemuan pertama, maka pertemuan ini kita akan membahas tentang scientific poster atau poster ilmiah. Jadi kita belajar sebenarnya apa saja komponen-komponen utama yang harus ada pada poster ilmiah. Kemudian bagaimana tata letak atau desain poster ilmiah yang baik agar bisa menyampaikan pesan dengan baik dan tidak menyebabkan ambigu. Nah, jadi poster ilmiah merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa studi literatur, hasil riset, ataupun hasil studi kasus kepada pemirsa yang berminat. Kemudian, poster ilmiah harus memenuhi format standar kriteria visual. Nah, visual dalam arti language atau biasa sehari-hari ya, visual itu harus menarik gitu ya. Penampilannya harus bagus. Tetapi selain itu visual di sini juga punya singkatan, yaitu visual, visible. Jadi bisa dilihat dengan mudah. Kemudian interesting, menarik gitu ya. Structure, terstruktur. Jadi ada tatanan yang baku yang tidak boleh dilompati. Kemudian useful, kemudian akurat, kemudian yang terakhir adalah legitimate and simple. Jadi bermanfaat, kemudian presisi atau akurat, teliti gitu ya. Kemudian legitimate ini sah, jadi mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh, misalkan Anda mengikuti lomba poster ilmiah, maka harus mengikuti ketentuan yang disampaikan oleh panitia. Dan yang terakhir adalah simple, yaitu seringkas mungkin, sebaik mungkin, tetapi tidak mengurangi pesan yang disampaikan, sehingga bisa dapat diterima dengan baik oleh dewan juri atau pemirsa gitu ya. Nah, ciri-ciri poster ilmiah yang pertama adalah visualisasi dari sebuah telaah pustaka atau hasil riset atau laporan khusus. Dalam hal ini bisa berupa studi kasus. Jadi poster ilmiah ini cirinya harus berdasarkan pustaka yang pertama. Jadi tidak boleh menurut pendapat Anda pribadi, bukan seperti itu. Meskipun nanti beberapa kesempatan mungkin Anda akan pernah menjumpai poster-poster populer atau poster tentang infografis. Nah, itu juga beberapa jenis poster. Tetapi kita fokuskan di sini adalah poster ilmiah yang tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil pekerjaan Anda, baik itu berupa telaah pustaka, kemudian hasil riset atau laporan khusus yang lainnya. Nah, Anda bisa memberikan gambaran ini, poster ini mirip-mirip seperti kalau Anda presentasi PowerPoint gitu ya. Kalau presentasi PowerPoint, Anda tinggal mempresentasikan apa yang ada di PowerPoint-nya. Nah, sedangkan poster ini lebih sederhana karena dia sudah dalam satu bidang atau dalam satu frame gitu ya. Nah, itu semua memuat informasi yang apa yang akan Anda sampaikan. Dan keberadaan poster ini misalkan tanpa Anda mempresentasikan, itu sudah bisa mewakili keberadaan Anda tanpa Anda menjelaskan gitu. Jadi harus yang bisa mudah ditangkap oleh para pemirsanya atau audiensnya. Kemudian biasanya lebih banyak gambar daripada kata-kata. Jadi poster itu identik dengan gambar, kemudian tabel gitu. Jadi yang menarik, yang visualnya bagus. Kemudian poster harus mengikuti format standar poster ilmiah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian menggunakan bahasa komunikasi ilmiah, artinya adalah menggunakan bahasa yang baku. Kemudian menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidangnya. Contoh misalkan di bidang ilmu tanah, misalkan ketika Anda mengikuti conference di luar negeri, misalkan Anda seorang mahasiswa ilmu tanah, Anda menerjemahkan ilmu tanah gitu ya. Kira-kira apa yang keluar? Soil science atau land science atau apa gitu kan. Nah, itu harus sesuai dengan komunikasi ilmiah atau bahasa-bahasa atau istilah yang biasa digunakan di dalam
bidang tersebut. Nah, kalau soil science ya ilmu tanah itu gitu, bukan land science gitu ya. Kemudian misalkan lagi di bidang perkayuan, ini hubungannya dengan mahasiswa kehutanan ya. Jadi kayu itu ada lubang-lubang kecil-kecil. Nah, lubang-lubang kecil-kecil itu disebut apa? Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya pembuluh gitu ya. Nah, tetapi kalau kita translate pembuluh secara secara langsung itu nanti dia akan keluarnya vessel gitu ya. V-E-S-S-E-L, vessel. Tetapi ketika Anda ketik vessel pada Google misalkan, itu nanti dia akan keluar kapal feri yang sangat besar sekali. Nah, seperti itu. Jadi harus mengerti istilah-istilah yang pada umumnya digunakan pada bidang yang sedang Anda tekuni. Maka setiap kali saya minta Anda untuk membuat presentasi atau jurnal-jurnal yang Anda gunakan, maka gunakanlah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kehutanan supaya Anda tidak asing lagi dengan istilah-istilah kehutanan terutama yang di luar negeri gitu. Karena tuntutannya Anda sebagai seorang mahasiswa sekarang di era 4.0 gitu ya, itu sangat besar untuk bisa go internasional seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah teks, kemudian jenis dan ukuran huruf, warna dan kualitas fisik, maaf ini salah ketik ya, kemudian bentuk dan pengaturan bagian-bagian poster, kemudian yang terakhir adalah penyediaan data berupa tabel, gambar, dan foto. Jadi ini tidak boleh saling tumpang tindih, kemudian satu dengan yang lain harus sinkron, kemudian menimbulkan ketertarikan visual itu tadi sehingga mudah dibaca. Kemudian ini ada perbedaan format standar antara literatur dan hasil penelitian. Nah, pada umumnya sebuah poster itu pasti mempunyai title atau judul. Ya, nomor satu itu pasti ada judul. Kemudian yang kedua adalah penulis. Nah, penulisnya bisa satu, bisa lebih dari satu. The and affiliation. Affiliation ini asal instansinya. Kalau Anda ya berarti misalkan siapa namanya? Ibrahim misalkan. Ibrahim affiliationnya ya Forest Management Program gitu ya, UNS. Nah, seperti itu. Kemudian harus memuat abstrak sama ya. Jadi nomor 3 harus abstrak. Abstrak itu adalah rangkuman singkat dari penelitian Anda. Coba Anda baca di jurnal yang dulu sudah pernah Anda download untuk tugas saya atau tugasnya Bu Ike gitu ya. Nah, itu pasti ada bagian abstrak di bagian paling atas depan gitu ya. Setelah nama, kemudian ada afiliasi, bagian paling bawah kemudian akan ada abstrak. Setelah abstrak pasti ada introduction. Jadi introduction ini memberikan gambaran seberapa penting penelitian Anda, kemudian menggambarkan sedikit tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan hubungan penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah objektif atau tujuan. Nah, tujuan ini bisa merupakan bagian tersendiri dari sebuah format poster, tetapi juga bisa menjadi satu di dalam introduction atau latar belakang. Itu tergantung dari panitia penyelenggaranya misalkan. Kemudian yang keenam, ini agak berbeda gitu ya. Kalau di research itu pasti ada materials and method. Jadi metode dan bahan apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini gitu ya. Biasanya juga disertakan lokasinya, kemudian waktunya kapan Anda selenggarakan penelitiannya, seperti itu. Kemudian nomor 7 adalah result and discussion. Result atau data. Jadi setelah Anda melakukan penelitian, data apa saja yang Anda peroleh? Anda rangkum jadi satu, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel dan lain sebagainya. Kemudian uji statistikanya hasilnya seperti apa? Nah, itu di bagian result. Kemudian bagian ke-8 pada research ini juga sama dengan bagian literatur, yaitu langsung discussion kalau pada literatur ya. Jadi habis introduction, objektif, langsung discussion. Kalau di research itu biasanya discussion didahului dengan material and method dan juga result atau data ini tadi. Nah, pada bagian diskusi ini Anda akan memaparkan hasil-hasil temuan Anda, kemudian Anda bandingkan dengan literatur study atau
penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kemudian dari situ Anda bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya disampaikan pada bagian ke-9. Kalau pada literatur ya bagian ke-7. Nah, karena Anda mengacu pada penelitian yang lain atau mensitasi penelitian yang lain, maka harus selalu ada reference atau daftar pustaka. Ini tidak boleh ketinggalan. Dan penulisan reference juga sebaiknya sedetail mungkin dan juga sesuai dengan kaidah yang berlaku, mau itu metode Harvard atau itu dengan menggunakan metode yang satu lagi saya lupa. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini boleh ada boleh tidak acknowledgement atau ucapan terima kasih gitu. Jadi misalkan Anda penelitian ini didanai oleh Fakultas Pertanian UNS misalkan, maka sampaikanlah ucapan terima kasih Anda pada Fakultas Pertanian UNS terhadap dana yang diberikan melalui hibah apa gitu misalkan. Kemudian bisa juga misalkan Anda membuat laporan atau poster tentang ketika Anda magang gitu ya. Ketika Anda magang di sebuah perusahaan, nah maka acknowledgement yang bisa Anda sampaikan di situ adalah misalkan pada perusahaan apa yang telah memberikan fasilitas berupa A, B, C, D, misalkan apapun yang diberikan, bimbingan, kemudian mes misalkan, kemudian izin yang diberikan untuk bisa melakukan magang di sana. Nah, itu Anda sampaikan di bagian acknowledgement seperti itu. Nah, kemudian pada umumnya untuk poster itu biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk portrait, yang kedua adalah bentuk landscape. Nah, ini setiap layout ini bukan sembarang layout ya. Jadi ini ada maknanya. Nah, jadi kalau misalkan Anda membentuk seperti ini, membentuk dalam bentuk portrait, nah itu bagian paling atas itu biasanya judul, kemudian nama penulisnya dan juga afiliasinya. Kemudian yang kedua di bagian yang besar ini adalah abstrak. Setelah abstrak di sini ada pendahuluan dan lain sebagainya sampai yang bagian terakhir reference atau acknowledgement. Nah, jadi bacanya itu lurus dari sini ke sini, kemudian ke sini, baru ini naik ke sini. Sedangkan pada yang bagian landscape, nah ini hanya judul, afiliasi dan juga nama penulis saja yang ada bagian atas. Kemudian yang lain ini di kotak-kotak dibagi menjadi 3 seperti ini. Nah, ini tentu saja harus disesuaikan dengan permintaan panitia. Nah, Bu, kalau misalkan panitia lombanya atau misalkan dari jurusan tidak menyediakan template, kita mau pakai template yang mana, Bu, gitu ya. Nah, pada umumnya template yang digunakan adalah template yang pertama, yaitu yang portrait. Nah, jadi besok ketika Anda sudah selesai penelitian di jurusan kita, itu nanti Anda juga akan diminta untuk membuat poster ilmiah. Nah, jadi ini poster ilmiahnya sudah Anda tahu ya. Nah, contoh-contoh poster ilmiah banyak sekali, Anda bisa browsing di internet, juga bisa misalkan besok mulai masuk gitu ya, Anda bisa lihat di depan program studi kita, itu di seberang depan itu ada poster milik mahasiswa agroteknologi. Nah, biasanya mereka kalau sebelum seminar hasil penelitian, nah itu mereka akan masang poster di sana. Nah, Anda bisa lihat contoh-contoh posternya. Mau mulai yang bagus sampai yang kurang bagus itu ada, nanti Anda akan bisa menilai itu ya. Nah, kemudian saya lanjut. Ini contoh. Jadi contoh poster yang bentuknya potret seperti ini. Kemudian contoh yang bentuknya landscape seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya biasanya kalau yang landscape tadi dibagi 3, sedangkan yang portrait hanya dibagi 2 seperti ini. Kemudian ukuran poster itu biasanya sekian 80 x 60 atau 120 x 90 cm. Atau biasanya kalau Anda pergi ke percetakan akan ditawari ukuran A berapa. Anda bisa pakai ukuran A0 atau A1, tapi kebanyakan yang digunakan adalah ukuran A0 gitu ya. Kemudian poster ini sebaiknya harus terbaca pada jarak 1-2 meter. Jadi
informasi yang disampaikan di situ itu tidak usah terlalu banyak. Misalkan Anda punya latar belakang cukup panjang, tidak perlu Anda tulis semua di situ, gitu. Cukup poin-poinnya saja, itu kan, sehingga space yang digunakan itu cukup besar, seperti itu. Kemudian sebaiknya dibuat dalam format RGB, TIFF atau JPEG. Nah, format ini adalah untuk memudahkan Anda dalam proses pencetakan tentu saja. Kemudian sekarang sudah banyak media-media yang bisa digunakan ya, misalkan Anda pakai handphone, mau nge-share poster Anda dengan sesama teman satu angkatan atau kakak tingkat atau adik tingkat, nah cukup menggunakan format JPEG seperti itu. Kemudian tadi ya sedikit sudah saya singgung tentang kriteria sebuah poster itu harus visual gitu ya, visible, interesting, structural, useful, accurate, legitimate, and simple gitu ya. Jadi seperti itu nanti kita sudah tadi kita bahas. Nah kemudian ini jadi bagian-bagian poster, ini misalkan saya ambil contoh pada poster yang bentuknya landscape. Nah, pada poster yang berbentuk landscape seperti ini, biasanya bagian paling atas itu berisi title dan authors, termasuk afiliasinya ya. Jadi, judul itu harus pendek, kemudian cukup ringkas, dan juga spesifik. Judulnya harus itu. Nah, biasanya untuk judul-judul penelitian dan judul poster tentu saja kriterianya sama. Biasanya tidak melebihi 20 kata kurang lebih. Kemudian penulisnya. Nah, penulisnya ini bisa terdiri dari satu orang maupun banyak orang. Kalau misalkan penulisannya hanya terdiri dari satu orang, maka ya cukup satu orang saja ditulis di sini, kemudian langsung afiliasi dan juga emailnya. Tetapi apabila penulisnya adalah banyak orang, misalkan 5 orang, maka Anda urutkan mulai dari penulis pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir penulis kelima. Kemudian afiliasinya baru email dari salah satu orang yang menjadi koresponden. Atau nanti misalkan ini Anda posternya lombakan gitu ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap korespondensi atau email-emailan itu nanti siapa sih yang bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Bisa ketuanya, bisa sekretarisnya, silahkan Anda diskusikan gitu ya. Nah, formatnya biasanya center, jadi rata tengah. Kemudian hurufnya pasti lebih besar dan juga tebal. Kemudian boleh menggunakan ukuran size atau font size yang berbeda dengan keseluruhan yang ada di poster ini gitu ya. Kemudian biasanya ditampilkan yang menonjol judulnya ini. Jadi ada highlightnya supaya menarik perhatian dari para pembacanya. Kemudian selanjutnya abstrak. Nah, ini Anda lihat abstrak tuh biasanya ada di sini merupakan brief summary dari research Anda. Jadi gambaran singkat tentang research Anda. Isinya antara lain ya informasi latar belakangnya apa, tujuannya apa, material dan metodenya apa, kemudian sedikit tentang finding apa atau penemuan apa yang bisa Anda sampaikan, kesimpulan dari sini itu apa yang akan Anda tuliskan di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah background atau latar belakang. Nah, latar belakang biasanya dia tempatnya agak lebih besar gitu ya. Nah, background ini standar, jadi sama dengan pada ketika Anda menulis proposal gitu ya di bagian latar belakang. Jadi kenapa hal ini penting atau kenapa penelitian Anda penting? Kemudian bagaimana penelitian yang lainnya yang sebelum Anda itu hasilnya seperti apa? Kemudian basic fact or information about subject. Jadi informasi basic apa saja yang bisa Anda tampilkan terkait dengan penelitian Anda, subjek penelitian Anda. Misalkan subjek penelitian Anda adalah badak. Nah, itu Anda sajikan sedikit informasi tentang badak itu tadi, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah research objective. Nah, tadi saya mengatakan di depan bahwa
research objektif atau tujuan itu bisa jadi satu dengan latar belakang. Jadi setelah background atau latar belakang, kemudian langsung dalam satu kotak ini Anda sertakan objektif boleh, atau misalkan dipisah seperti ini juga boleh, tidak masalah. Kemudian research objektif harus jelas. Jadi harus jelas tujuan dari research Anda itu apa. Jadi menyantumkan tujuan utamanya apa, gitu ya. Kemudian harus menggambarkan, kalau misalkan di sini pertanyaan apa saja yang ingin Anda jawab terhadap melalui research Anda, maka tujuan ini harus terjawab pada conclusion atau pada kesimpulan. Nah, ini Anda lihat, coordinate with your data and conclusion. Question here are answered in this section. Jadi apa yang Anda pertanyakan pada tujuan haruslah bisa Anda jawab pada bagian kesimpulan, seperti itu. Jadi kalau tujuannya 5, ya kesimpulannya 5 gitu. Seperti itu, dan tidak boleh dibolak-balik. Kemudian selanjutnya adalah materials and method. Jadi bahan dan metode apa yang Anda gunakan bisa Anda tampilkan di sebelah sini. Nah, biasanya metode itu digambarkan bisa dengan bentuk diagram atau chart, misalkan flow chart, itu boleh. Akan lebih enak untuk dibaca dibandingkan ketika orang harus membaca runtutan kata-kata yang terlalu banyak, akan membosankan gitu. Jadi lebih baik flow chart yang menggambarkan metode apa yang Anda gunakan. Kemudian selain itu, tentu saja Anda boleh mencantumkan misalkan gambar berupa misalkan Anda penelitian di suatu wilayah hutan, tentang tegakan hutan di sana, Anda berikan gambaran peta lokasinya ada di mana, itu boleh. Kemudian misalkan Anda penelitiannya adalah tentang harimau, nah Anda tampilkan harimau yang Anda teliti itu kayak gimana, itu boleh, silahkan gitu ya. Nah, tidak boleh ada data pada bagian ini, jadi sama sekali tidak boleh ada data, hanya berupa material dan metodenya saja, jangan lupa itu. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk mencantumkan metode statistik yang Anda gunakan. Nah, kebetulan sekarang Anda belum belajar statistik, nanti di semester 2 itu akan ada mata kuliah statistik. Nah, itu nanti Anda bisa belajar bagaimana caranya mengelola data supaya bisa dianalisis statistik gitu ya. Kemudian hasil. Nah, hasil itu biasanya di sebelah sini, dan hasil ini biasanya juga besar porsinya gitu ya. Nah, hasil ini kalau dalam poster itu bisa juga dijadikan satu dengan discussion. Jadi result and discussion, atau result sendiri, discussion sendiri, boleh, terserah dari pihak yang mengelola program ini untuk misalkan lomba poster maunya bagaimana, jadi harus diikuti gitu ya. Jadi kalau hanya result saja, maka di bagian result ini menampilkan data-data apa yang Anda peroleh dari hasil penelitian Anda. Bisa berupa dalam bentuk tabel maupun grafik apabila itu memungkinkan. Kemudian hasil tes statistiknya juga dinyatakan di sini, tetapi tidak memberikan explanation atau tidak memberikan penjelasan terhadap hasilnya. Jadi belum dianalisis hasilnya, belum. Analisis hasilnya nanti ada di sini. Oh, bentar. Iya, jadi sebaiknya memang tidak dijelaskan di sini. Kecuali kalau result and discussion gitu ya. Kalau result and discussion, maka Anda boleh mencantumkan hasil yang Anda peroleh, kemudian Anda bandingkan dengan pustaka, hasilnya seperti apa. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada discussionnya, maka di bagian result ini ya hanya result saja, tidak perlu diberikan discussion. Yang penting hasil penelitian Anda apa.
Kemudian di bagian conclusion ini ada yang mereka menginginkan baru di-explain datanya. Jadi hasil result Anda tadi baru di-explain datanya. Boleh seperti itu atau tadi seperti yang pertama saya sampaikan, result sendiri kemudian baru setelah itu discussion. Nah, setelah discussion baru masuk ke conclusion. Tapi di contoh yang ini habis result langsung conclusion. Nah, conclusionnya ini membahas data apa saja yang Anda peroleh dari hasil penelitian Anda berdasarkan research objektif yang sudah Anda tentukan di awal tadi, gitu ya. Kemudian juga memberikan kesimpulan hasil statistik dari data yang Anda peroleh, gitu ya. Kemudian apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pustaka yang sebelumnya, maka Anda bisa melaporkan di bagian ini. Jadi report unexpected or abnormal findings. Nah, misalkan penelitian Anda itu hasilnya berkebalikan dengan kesimpulan pada umumnya, gitu ya. Nah, itu Anda bisa sampaikan di bagian conclusion, gitu ya. Kemudian discuss problem encountered or suspected. Jadi sedikit membahas tentang problem-problem yang dihadapi, kemudian dugaannya apa, kemudian bisa diselesaikan atau tidak. Nah, seperti itu. Tetapi biasanya kalau kita di penelitian eksak itu discuss problem ini biasanya tidak kita cantumkan seperti itu. Jadi intinya kesimpulan itu ya minimal menyangkut dua ini. Jadi address your specific research objective dan yang kedua adalah summarize statistical significant data. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah references atau format dari penulisan daftar pustakanya. Jadi jangan lupa untuk memberikan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bisa menggunakan tadi metode Harvard atau metode yang satu lagi. Apa ya tadi saya lupa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah acknowledgement. Nah, ini thanks to your supporters gitu ya. Jadi siapa yang mendanai penelitian ini gitu. Apakah Anda menerima donasi dari sini? Siapa yang berdonasi gitu ya. Kemudian apakah paper Anda ini termasuk salah satu dari payung penelitian proyek yang lainnya. Jadi misalkan saya punya proyek payung penelitian tentang analisis vegetasi, misalkan analisis vegetasi di KHDTK Gunung Bromo. Nah, Anda dari tim saya ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini saya kasih judul masing-masing. Jadi yang satu misalkan analisis vegetasi tumbuhan bawah, yang satu analisis seresahnya tumbuhan yang ada di situ. Kemudian yang selanjutnya analisis biomasa. Kemudian yang satu analisis tumbuhan non komersil misalkan. Nah, salah satu dari keempat orang ini kemudian mengirimkan posternya untuk mengikuti seminar atau misalkan ada lomba dan lain sebagainya. Nah, maka Anda harus mencantumkan this research is a part of project apa gitu Anda sebutkan. Nah, kemudian did someone else do your data collection, analysis, writing, and design gitu ya. Jadi Anda juga bisa menyampaikan terima kasih misalkan pada orang yang membantu Anda mengkoleksi data. Misalkan Anda menyebutkan nama tim-tim Anda di sini, boleh terima kasih kepada misalkan kalau saya misalkan terima kasih pada Bu Mali Hatun karena sudah membantu dalam koleksi data dan lain sebagainya. Nah, seperti itu boleh. Kemudian selanjutnya adalah alur baca. Jadi perhatikan alur bacanya. Jadi biasanya alur baca itu top left to bottom right. Jadi dari kiri atas sampai ke kanan bawah seperti ini. Jadi dari atas kemudian turun kemudian naik lagi seperti ini. Jadi tidak boleh zigzag sebaliknya dari 1, 3, 4 kemudian 2, 5, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan aturan seperti ini.
Kemudian do and don't, jadi sesuatu yang boleh Anda lakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah be aware of busy background. Jadi tidak boleh menggunakan background yang terlalu ramai karena itu akan mendistrak. Jadi lebih baik pakai warna-warna yang solid gitu ya. Kemudian buat tulisan itu jelas dan mudah dibaca. Maka harus perhatikan ukuran besar hurufnya, warna hurufnya harus kontras dengan background. Kemudian biasanya diberi sedikit warna putih pada tepi margin. Jadi di bagian pinggir sini diberi batas putih supaya lebih rapi. Kemudian sudut dan subjudul diberi tulisan bold. Ini seperti highlight gitu ya, supaya orang bisa membedakan mana judul, mana subjudul, dan mana yang informasi tambahan di dalamnya. Kemudian paragraf itu harus pendek-pendek dan juga harus singkat sehingga informatif. Kemudian umumnya informasi itu disampaikan dalam bullet points. Jadi pakai tanda-tanda ini 1, 2, 3 dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini contohnya, jadi kalau misalkan Anda pakai background yang warnanya cerah gitu ya, itu terlalu terang gitu, misalkan seperti merah atau hijau ini, kemungkinan akan susah untuk dibaca. Kemudian Anda akan kesulitan untuk menentukan warna hurufnya gitu. Jadi lebih baik gunakan warna-warna yang netral saja gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan huruf yang normal-normal saja. Jadi tidak perlu memakai huruf-huruf yang seperti ini. Misalkan di warna hijau ini terlalu seperti malah nulis komik gitu ya. Jadi seperti kalangan populer malahan. Jadi tidak terkesan ilmiah seperti itu. Kemudian selanjutnya ini contohnya. Jadi coba Anda perhatikan. Berikan komentar Anda kira-kira apa yang Anda bisa sampaikan terhadap poster ini gitu ya. Kemudian kalau poster ini bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih baik ataukah dua-duanya tidak baik? Nah, silahkan berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan di atas apa pertimbangannya gitu ya. Kemudian ini sedikit tentang cara penyampaian data pada result gitu ya, pada hasil gitu ya. Nah, data itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, tetapi akan lebih baik bila dapat ditampilkan dalam bentuk kurva atau gambar atau diagram gitu ya, karena akan lebih mudah dibaca trennya seperti ini. Jadi orang akan lebih, oh iya ya ini mudah dibaca ya, oh kalau yang warna pink ini menggambarkan dia lebih stabil, kalau yang warna ini dia cenderung naik, kemudian pada satu titik dia akan turun drastis dan lain sebagainya. Kalau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, orang akan sulit, terutama pembaca ya, sulit untuk memahami tren datanya itu seperti apa. Itu tidak bagus seperti itu. Kemudian, nah ini jadi jangan bosan untuk melakukan editing dan mengevaluasi. Jadi dalam satu pembuatan poster ini, kalau salah 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali, 20 kali itu biasa. Jadi ketika Anda menyusun seperti ini, namanya juga baru belajar gitu kan ya. Jadi kalau salah ya diperbaiki, tujuannya adalah supaya menjadi poster yang lebih baik. Coba contoh seperti ini. Ini kan dia informasinya terlalu banyak sekali kan, ini masih bisa mungkin diringkas atau bagaimana, sehingga supervisornya ini menulis edit dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini biasanya kalau di internasional, saya rasa di Indonesia juga hampir sama, tetapi biasanya di Indonesia posternya tidak sebanyak ini. Jadi kalau kita ikut konferensi internasional, semoga Anda nanti punya kesempatan untuk bisa ikut konferensi mahasiswa kehutanan internasional gitu. Nanti akan dibuat seperti ini. Jadi dalam satu aula penuh gitu ya, dalam aula penuh seperti ini akan disebarkan panel-panel. Jadi ini seperti papan tulis yang bisa Anda tempeli poster masing-masing. Nah, ketika ditempeli poster masing-masing nanti akan ada nomornya. Tentu saja ini nggak langsung acak gitu ya, tidak. Tapi nanti ada nomor-nomornya. Jadi Anda nempel sesuai dengan barisan nomor Anda.
Misalkan ditentukan barisan nomor 4 1 gitu misalkan. Jadi 1, 2, 3 Anda akan ngitung 1, 2, 3, 4, oh yang sebelah ini, nomor 1 sebelah sini gitu. Seperti itu. Jadi saat Anda temukan sampai ada nomor Anda, bahkan kadang ditulis nama supaya tidak tertukar. Seperti itu. Karena sudah banyak sekali yang kejadian sudah dipasang gitu ya, kemudian harus dicopot karena tertukar dengan punya orang lain. Jadi salah melihat kode. Nah, kemudian tentu saja ketika Anda presentasi seperti ini, Anda harus standby kan, jadi Anda harus berdiri di sebelah poster Anda, kemudian apabila ada orang yang approach atau mendekat gitu, kemudian Anda akan mempersilahkan, silahkan untuk dibaca, ini penelitian saya, kemudian Anda akan memberikan sedikit explanation atau penjelasan tentang apapun tentang penelitian yang Anda lakukan gitu ya. Nah, kalau orang tersebut tertarik dan dia merasa senang dengan penelitian Anda, dia akan bertanya gitu ya. Dia akan bertanya ini bagaimana seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja juga sangat penting untuk Anda supaya bisa membangun posternya menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian kalau pada kesempatan penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya Anda bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan mini size poster handout. Jadi kan posternya ini di print dalam ukuran A0 seperti ini ya. Nah, biasanya di sebelah sini kecil gitu ya, Anda siapkan folder bening, kemudian Anda masukkan poster Anda tapi ukurannya kertas A4. Anda print, masukkan ke dalam sini. Nanti misalkan Anda ke toilet atau Anda ingin juga jalan-jalan lihat poster yang lain, apabila ada orang lain yang interest, dia akan bisa mengambil mini size poster Anda gitu ya. Jadi nggak perlu nungguin ini yang punya mana seperti itu. Nah, jadi ini sangat menarik sekali gitu ya. Pada kasus saya beberapa kali mengikuti seminar internasional dengan metode poster maupun dengan metode presentasi. Nah, kalau yang poster itu ya cukup menarik sekali karena memang banyak sekali penelitian orang-orang ini dan dipajang bisa 3 hari penuh gitu ya. Jadi kita bisa puas gitu ya, keliling-keliling dari sini ke sini mau nanya mana-mana yang penelitian menurut kita menarik dan lain sebagainya. Itu cukup mengesankan dan kita punya waktu yang lebih lama untuk bisa berkomunikasi secara intensif dengan si penulis paper ini. Nah, kalau Anda beruntung, si penulis paper ini misalkan dia profesor gitu ya, Anda bisa kenalan sama profesor, kemudian bisa menjalin kontak di luar dari seminar tersebut. Kan lumayan, siapa tahu nanti bisa jadi supervisor Anda ketika Anda mau kuliah S2 seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.